Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh binispo yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga, mudah-mudahan sehat semuanya. Bapak Qasim sekeluarga, mudah-mudahan sehat semua, sukses barokah rezeki dan usaha beliau semuanya, dan juga Bunia, Pak Musafah dan Mak semuanya, insya Allah seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa serta pemirsa dimanapun berada, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Kita bersyukur jamaah sekalian, di kesempatan kali ini masih dipertemukan oleh Allah melanjutkan kajian tafsir surah Yusuf ayat yang ke-91 ya, ayat yang ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin ketika putra-putranya Nabi Yakub sudah hampir putus asa, lalu disuruh untuk wayasbir, disuruh bersabar, jangan putus asa. Ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi setelah ketemu Nabi Yusuf, jelas bahwa itu adalah Yusuf. Mereka berjumpa, sebagian dari putra-putranya Yakub itu yang diutus ke Yusuf ke kerajaan Mesir, sebagian nungguin ayahnya di rumah. Qalu, maka saudara Yusufnya ini tallahi mengatakan, demi Allah, laqad asarakallahu alaina. Nabi Yusuf, demi Allah, sungguh kamu benar-benar telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kehormatan. Ya. Wah, kamu hebat Yusuf daripada kami. Wa in kunna la khati'in. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Nabi Yusuf, jenengan hebat, kami yang salah, kami yang membuang kamu dan sebagainya lah ya, merasa bersalah ya, merasa bersalah. Lalu qala, Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak usah saling menyalahkan. Hari ini tidak usah kita mengadakan celaan, ya, cercaan. Tidak usah menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Yaghfirullahu lakum, insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa, utawi Allah, dialah Allah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi dengan rahmat Allah, insyaallah Allah mengampuni kalian. Jadi tidak usah terlalu menyalahkan diri sendiri. Jadi ini menggambarkan bahwa meskipun Nabi Yusuf sudah berada di atas kejayaan, tapi bukan berarti adigang-adigung adiguno menyalahkan dulur-dulure, kapokon, biyen dan sebagainya, tidak ada ya. Tapi justru membesarkan hati para saudaranya agar tidak merasa bersalah. Kesalahan-kesalahan itu biarlah Allah yang mengampuninya, ya. Dan Nabi Yusuf ikut mendoakan agar di samping diampuni Allah juga mendapat kasih sayangnya Allah.
Seperti itu. Nah, setelah itu idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wis ngene ae, enggak usah banyak bersalah, saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni, menyayangi kalian. Nah, sekarang ini idhabu biqamisi bali'o nama mahmu bawaan baju gamisku ini. Mana? Ya, biqamisi hadza. Dibawakan baju gamisku ini, ya, fa'alquhu, lalu usapkanlah baju gamis itu ala wajhi abi, ke wajahnya ayah saya, gitu Pak. Ya'ti basira, maka nanti ayahku akan bisa kembali melihat lagi. Yang beberapa tahun buta karena ditinggal oleh Yusuf, ya, karena secara medis sering menangis, tapi secara mukjizat karena saat itu dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlalu memikirkan Nabi Yusuf dan kehebatannya. Kalau lihat saudara-saudaranya Yusuf, nanti kan timbul kebencian kepada saudara-saudaranya Yusuf, benci kepada anak-anaknya yang lain, ya, dan seterusnya. Ini juga menggambarkan bahwa sebagai orang tua tidak usah membeda-bedakan. Mungkin tidak usah petarangannya, kadang juga bodoh, bahkan saya kopior barang gitu. Nah, tapi bukan berarti kita benci, kita doakan. Walaupun kadang-kadang sebagai orang tua itu ya, ada sedikit memperlakukan beda ya, karena mungkin kesetiaan anak kita itu kadang beda antara satu dengan yang lain. Tapi pada hakikatnya semua orang tua sama. Begitupun Nabi Yakub ini, ya, sehingga dengan kebutaan itu beliau hanya bisa berzikir, berdoa, mendoakan Yusuf agar bisa bertemu kembali, bersatu kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disuruh bawa baju gamisnya Yusuf ini, waktu ni bi ahlikum ajmain. Jadi nek wis sampean gawa gamisku ini ke rumah kalian, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nek wis ayahku iso ndelok, maka balio sira kabeh ke tempat ini semua. Jadi jangan hanya sebagian saja. 12 saudara termasuk ayah sama ibu bawaan ke sini semua. Badan walamma fasolatil airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Ya, jadi ketika sebagian anaknya yang tadi ketemu Yusuf di Mesir, di kerajaan, sudah sampai ke rumah mereka dengan membawa baju gamis itu, walamma fasolatil iru qala abuhum, ya, ujuk-ujuk bapaknya ini yang notabene waktu itu masih belum bisa melihat, mengatakan begini, ini saat temene ingsun la ajiduri ka Yusufa, aku kok mampu aromanya Yusuf, ya, seperti itu. Ya, aku harus ngomong ngono kok dikira laula antufanidun, aku dikira wong aneh-aneh, wong apa itu tahayul gitu ya, wong belayang dan sebagainya. Tapi saya merasakan kehadiran Yusuf, saya merasakan baunya, aromanya Yusuf, ya, gitu. Maka anak-anaknya yang tadi itu mengatakan, termasuk anak-anaknya yang di rumah tadi itu, qalu tallahi, demi Allah, innaka, saat temene panjenengan wahai ayahku lafi dolalikal qadim. Ayah iki aneh-aneh. Nggih, iku paling bayangan-bayangan panjenengan karena saking kangennya sejak dulu. Itu bayangan-bayangan panjenengan yang dulu terlalu cinta kepada Nabi Yusuf. Seperti itu jawab sekalian. Ya. Jadi anak-anaknya yang nungguin di rumah itu tadi, ya, menunggu kedatangan sebagian anaknya yang membawa gamisnya Yusuf tadi itu, ketika ayahnya bilang mencium baunya Yusuf, dibilangin si ayahnya ini karena saking kangennya kepada Yusuf. Yang niku nek kangen kan ketok-ketok, gitu. Kadang niku mun sedo niku kae cek ketok. Aku lho karo bojoku sliwar-sliwar ya. Niku karena apa? Saking bayangan itu terlalu kuat. Kados ngeten iki nuwun sewu, Pak Amin itu
kadang tuh masih merasa seliwan di masjid ini setiap terus setiap ada kegiatan gitu itu masih kelihatan ya, betapa ketika dari awal dulu ada almarhum Pak Najib, ada Pak Hayi, apa itu 3 serangkai dulu itu ya, itu sekarang yang Pak Najib sudah dipanggil Allah, insya Allah ketemu dengan Pak Amin di sana, termasuk juga almarhum Pak Qasim itu juga masih kelihatan sekali, Abah Karmin, Abah Afgon ya, mudah-mudahan para sesepuh kita yang sudah berada di alam barzakh insya Allah sedoyo husnul khotimah ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau jenengan berusaha untuk meneruskan secara istiqomah seperti itu jamaah sekalian. Falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhi afartata basyiru. Beneran ketika rombongannya tadi di kerajaan itu pulang sampai di rumah, langsung cepet-cepetan gamisnya Yusuf itu diusapkan ke wajahnya sang ayah tercinta ini, lalu fartata basyiru, tiba-tiba beliau langsung bisa melihat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Setelah bisa melihat, setelah mengatakan bahwa Nabi Yusuf ini ya, lalu diceritakan, benar ayah, saya tadi ketemu Yusuf, ini bajunya. Langsung disampaikan Jibril, maka Yakub mengatakan alam aqul lakum, bukankah saya pernah mengatakan kepada kalian inni a'lamu minallah, sakjane aku ngerti nek Yusuf itu diurip berdasarkan informasi dari Allah, informasi pusat A1 itu, bukan hoak itu. Cuman kalian aja yang malah tak lamu, kalian aja yang tidak tahu. Jadi saya mencium aroma Yusuf dan sebagainya itu memang beneran Allah memberitahu saya, cuma saya kan tidak kemelinti, seperti itu. Ya, itu. Jadi apa-apa yang kalian tidak tahu, maka Allah memberi tahu. Qalu, anak-anaknya lalu mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah, kalau begitu jenengan nyuwunkan sepuro. Apa ya? Kalau gitu ya Allah, mohonkan maaf, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami, kepada panjenengan, kepada Yusuf, kepada Bunyamin. Inna kunna khatiin, karena kami sungguh telah berbuat kesalahan. Qala, lalu dijawab oleh ayahnya, saufa astaghfirulakum, saya bakal memohonkan ampun kepada kalian ya, kepada Tuhanku, kata Nabi Yakub, innahu huwal ghafurur rahim, kan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Satu ayat lagi, falamma dakhalu ala Yusufa, maka setelah pulang ini diceritakan semua, lalu saat rombongan semua anaknya sama ayah ibunya dibawa semua ke Mesir ya. Falamma dakhalu ala Yusuf, ya, setelah semuanya kembali ke Yusuf lagi, Yusuf kemudian mendekat dan memeluk ilaihi abawaihi, memeluk ayah ibunya. Masya Allah ya, pertemuan yang luar biasa, sangat mengharukan. Wa qala dkhulu misra insyaallah aminin, sambil mengatakan ya kepada ayah ibunya dan juga saudara-saudaranya, silakan kalian masuk ke negeri Mesir ini semua bebas, aman. Wes silakan jalan-jalan nang kebun binatang, nang Suramadu, nang Tugu Pahlawan, sakar wis aman, nggak ada pemeriksaan dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira ya. Insyaallah aminin. Itu jamaah sekalian, dan selanjutnya insyaallah di ayat 100 kita akan lanjutkan di pekan depan. Mudah-mudahan diberikan istiqomah ya, diberikan umur panjang, umur yang barokah, sehat semuanya, dicukupi rezeki kita ya, barokah dunia dan akhirat kita. Untuk sedekah subuh dari Yayasan Darut Taqwa, dari teman-teman LBI Darut Taqwa, dan istiqomah panjenengan semua, mudah-mudahan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.